Indramayu, fokus Pantura. Aksi unjuk rasa di depan kantor KPUD Indramayu, Jawa Barat yang digelar oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI pada tanggal 17 Mei tahun 2024 lalu yang menuntut Ketua KPU mundur dari jabatannya, menuntut agar Ketua KPU segera mengusut tuntas terkait kasus penyuapan salah seorang calon anggota legislatif RI dari Partai Nasdem berinisial HM. Aksi unjuk rasa yang menurut kabar akan terus digaungkan oleh GMNI itu, kini muncul kabar baru yang beredar di media sosial TikTok hingga ada 2 episode yang diteriakan oleh Carkaya. Dalam unggahan video TikToknya, Carkaya meneriakan pada momen pemilu Februari tahun 2024 lalu, Kabupaten Indramayu sudah dipermalukan adanya temuan kasus suap dengan dugaan pelakunya adalah Ketua KPU Indramayu berinisial M hingga terseret juga nama mantan Wakil Bupati Indramayu berinisial LH. Sebagai masyarakat di Indramayu, Carkaya berharap kepada pihak kepolisian Jawa Barat kasus yang sudah mencoreng proses pemilu di Indramayu hendaknya diproses sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Agar masyarakat mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar. Inilah teriakan komentar Carkaya, ia berharap kasus ini harus terus dilanjutkan. Dia terima duitnya 2 miliar. Menurut informasi yang akurat juga bahwa ini atas perintah dari salah satu komisioner KPU dan juga merangkap ketua berinisial Aceng. Nggak tahu itu Aceng Fikri atau Aceng apa, itu juga tidak paham. Izin Pak Carkaya, terkait postingan Pak Carkaya di TikTok ya, ada episode 1, ada episode 2 yang ada unsur dugaan masalah KPU dan keterlibatan mantan Wakil Bupati, itu seperti apa Pak Carkaya? Ya, saya menemukan bahwa ada informasi di Polda, bahkan sudah ada panggilannya, surat panggilannya bahwa yang bersangkutan komisioner KPU itu dilaporkan atas laporan dari caleg DPR RI nomor 9 dari Partai Nasdem, dan itu sudah terverifikasi, ada pelaporannya, ada surat panggilannya dan sebagainya. Menurut informasi yang saya dapat juga bahwa itu ada semacam transaksi di mana 2 orang ini bertemu, 3 orang bertemu. Salah satunya adalah yang saya berikan inisial Dorbos tadi. Ada transaksi, ada negosiasi di situ bahwa untuk menyelesaikan kasus yang sedang masuk di Polda ini, sedang diproses di Polda ini, bahwa ada transaksi keuangan di situ, dan kemudian dengan tujuan kasus itu tidak berlanjut, dan pada akhirnya memang masih berlanjut gitu kan. Kira begitu. Nah, kalau melihat dalam kondisi itu sendiri bahwa yang bersangkutan adalah sebagai salah satu bakal calon di Indramayu. Nah, kalau melihat daripada kejadian seperti itu bagaimana? Yang perlu kita garis bawahi itu yang pertama, penyelenggara pemilu itu adalah lembaga yang dibiayai oleh negara untuk bagaimana melaksanakan hajat demokrasi. Ini kan sebagai faktor yang vital. Baik itu KPU maupun Bawaslu, ya harus benar-benar ada integritasnya, harus berintegritas. Artinya sangat disayangkan sekali. Ya, saya secara pribadi dan mungkin masyarakat juga berharap komisioner KPU maupun Bawaslu harus punya integritas. Ketika sudah seperti itu, ya sebaiknya mundur. Atau juga kita akan dorong ke DKPP supaya juga ada kejelasan bahwa orang-orang yang tidak berintegritas ini ya jangan sampai memimpin lembaga yang memang rohnya atau sangat vital sekali untuk proses demokrasi. Nah, terkait dengan balon tersebut, ya ini kan informasi yang ada, yang beredar, ya silakan diverifikasi, silakan dibantah oleh yang bersangkutan. Yang jelas kalaupun itu benar, sangat disayangkan sekali. Karena ya apakah kita yakin dengan sosok seperti ini yang kemudian juga ya tidak mencerminkan calon pemimpin, kira-kira begitu. Di video TikTok itu kan hanya menyebutkan seorang mantan wakil bupati ya. Bisa kan menyebutkan inisialnya? Di situ ada LH inisialnya, yang kebetulan juga dia pimpinan partai politik.
Siap. Dan kebetulan juga yang melaporkan juga anggota DPR RI yang satu partai dengan yang bersangkutan. Apakah dari Pak Carkaya sendiri mempunyai bukti, Pak? Ya buktinya kan yang namanya segala sesuatu kan ada kronologis yang memang sebenarnya kebenaran itu kan kalau di hukum positif ya harus dibuktikan di pengadilan. Siap. Dugaan-dugaan itu salah satu proses bagaimana kita saling berdialektika, saling mengkritisi bahwa integritas seseorang pemimpin memang harus dikuliti. Siap. Dan harus memang dikritisi oleh masyarakat. Jangan sampai beli kucing dalam kotak. Iya. Kalau dalam karung bisa diintip, dalam kotak kan nggak bisa. Harus memang dibedel. Yang pertama ada isi kepalanya enggak, yang kedua berintegritas tidak. Demikian kru Fokus Pantura yang bertugas. Jujun Juhanda melaporkan dari Indramayu.